Oke, benar banget teman-teman. Pada malam hari ini narasumber kita adalah Kak Habib Tabrani. Dan teman-teman, di sini kita akan menyimak materi tentang topik digital marketing dan konten agribisnis bersama Kak Habib Abrani. Nah, Kak Habib Abrani ini merupakan founder sekaligus CEO dari PT Tanduria Agromedia Indonesia. Nah, ini merupakan startup bisnis yang dibangun oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Nah, di mana startup ini juga berdiri di bidang pertanian skala rumahan dan juga hobi. Nah, Kak Habib ini juga merupakan lulusan bidang ilmu pengetahuan alam ITS pada tahun 2017. Nah, Kak Habib ini memiliki keahliannya dalam bidang hidroponik, urban farming, organic farming, digital marketing, dan juga permafaktur. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ya teman-teman. Langsung langsung ke narasumber kita pada malam hari ini. Eh, Halo, Assalamualaikum Kak Habib. Halo, Assalamualaikum. Kurang terang sepertinya. Mungkin untuk suaranya juga kayaknya kurang ini deh Kak. Oh ya, bentar. Ya, oke. Udah masuk belum? Udah aman. Oke. Oke, siap. Gimana Kak? Apa kabar pada hari ini? Udah siap untuk mengisi materinya? Alhamdulillah. Semoga siap Alhamdulillah. ya, teman-teman. Iya, karena mulai dari kemarin nih teman-teman udah banyak yang kepo untuk mengenai konten-konten. Mungkin ini waktunya yang pas dan yang ditunggu oleh teman-teman ya. Waduh, berat. Di bawah santai aja sih Kak. Oke ya. Oke, mungkin bisa dimulai saja Kak. Oh ya, langsung masuk sekarang. Iya, boleh sekarang aja. Iya, boleh mulai. Oke, Oke. untuk waktu dan layar saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di sini, salam kenal dan saya tidak bisa mungkin berkenalan satu persatu karena pesertanya 100 lebih ya. Ya, ditambah admin juga. Benar. Ya. Ah, Alhamdulillah dengan waktu yang cukup singkat udah bisa menyelesaikan materi dan nanti dicatat apa yang perlu dicatat atau diingat apa yang perlu diingat dan teman-teman pastikan keluar dari sini udah ngerti bagaimana cara bikin konten dan memahami tentang digital marketing. Semoga ya, karena yang akan saya sampaikan di sini eh, adalah yang sudah kami lakukan karena masuk ke dunia dunia sosial media dan perkontenan ini udah sekitar 4 tahun ya teman-teman. Jadi tapi Tanduria ini baru hampir 3 tahun. Nah mungkin ada yang belum tahu Tanduria, HP-nya boleh dipakai buat kepo-kepoin kontennya. Ini saya boleh share screen ya. Sudah boleh, Mas. Oke, langsung masuk ke materi. Ini saya punya waktu sampai jam berapa, Mbak? Sekitar jam 8:20, Mas. Baik, siap. 1 jam, Wih, siap. 1 jam. Oke, share screen sudah terlihat, Mas Pur? Baik, Sudah terlihat, suara saya juga masuk ya? sudah aman banget. Siap. Alhamdulillah. Bisa ternyata pakai ini. Ya. Oke, dipersilakan ya, Mas Bon. Oke, saya ulangi lagi ya. Mohon maaf, Mbak Lina. Gangguan Aman, teknis. Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berada di ruangan ini. Materi kita kali ini adalah digital marketing dan konten agribisnis. Ya, next slide, berarti. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama karena sumber atau apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman ya. Yang saya sampaikan adalah story of Tanduria dulu.
Mungkin waktu tadi udah bisa uh, ini ya, udah bisa kepo-kepo tentang Tanduria dan perkontenannya seperti apa. Karena yang emang kita kejar ya kontennya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi digital marketingnya. Kemudian yang terakhir kita bagaimana konten dan mengevaluasi sampai kita bisa berbenah terus-menerus sehingga bisa bikin konten yang bagus buat usaha kita. Kebetulan kalau kita usaha di Tanduria itu segala macam konten kita ya pada ujung-ujungnya kita akan jualan. Satu jalur satu jalur kita mencari uang adalah menjual menjual produk dari mana? Dari konten-konten yang viral, teman-teman. Karena pada saatnya kebangkitan Tanduria emang dari kontennya gitu. Maka semoga cocok materi-materi yang saya sampaikan ya. Nah, ini story of Tanduria dulu, teman-teman. Sama mungkin seperti teman-teman yang ada di rumah yang sedang memulai usahanya dari nol. Nah, Tanduria pun demikian. Kita bukan orang yang punya modal kemudian ujuk-ujuk bikin PT kemudian bikin konten Tanduria. Enggak. Sama seperti teman-teman yang sedang memulai, kita juga sama-sama menjadi orang bingung di awal. Itu. Ini saya coba kasih gambar hewan-hewan ya. Biar santai dulu mungkin. Biar ceria dulu. Karena kalau kita ngomong tanduria, rianya sebenarnya ceria, tandurnya ya tanam. Jadi kita pengen membentuk satu kebiasaan bertanam yang bikin ceria. Nah, kayak gitu. Secara singkat seperti itu. Nah, ini saya mulai dari bab 1, teman-teman. Kita memulai dari proses pencarian. Kebetulan usaha kami berada di Malang. Kita sebenarnya orang yang tinggal di Surabaya. Kuliah di Surabaya, kemudian pada suatu waktu kita punya teman yang ada di Malang. Jadi teman-teman yang ada di layar ini adalah teman-teman gabungan dari Surabaya dan dari Malang, teman-teman. Kita punya kantor yang kita pakai malamnya buat tidur. Ukurannya cuma 3x3, yang tidur di sana sekitar 5 orang, teman-teman. Karena kita dari Surabaya ke Malang nggak punya tempat tinggal. Jadi tidur dan kantor di tempat itu kelihatan bantal di sebelah kanan dan kiri, ya emang tempatnya buat tidur. Ada meja yang kita pakai buat uh, konten ya. Jadi kita perkenalan dulu satu sama lain karena baru berkenalan, jadi uh, saling mengenal karakter masing-masing. Karena dalam usaha juga kita harus cocok satu sama lainnya. Karena orang yang kita ajak nanti itu adalah teman yang akan menemani kita sampai usaha yang kita bikin bersama-sama itu bisa langgeng sampai seterusnya gitu. Nah, kita juga di sini coba cari produk yang pas. Kita survei-survei karena Malang tempatnya tanaman ya. Jadi alat-alat bertanam juga banyak. Kita survei-survei alat-alat di Malang, cari produk kayaknya ini bisa dijual deh di online kayak gitu. Kemudian kita harus validasi market. Apakah emang uh, orang-orang di luar sana membutuhkan barang itu? Nah, sekaligus karena kita tahu pada 2021 pertengahan itu uh, kita kita berpikir pada saatnya nanti konten itu rajanya. Konten itu adalah yang akan bisa mempengaruhi orang-orang, yang bisa membawa orang-orang menuju ke target yang akan kita tuju. Apa? Laris, gitu ya. Jadi ini masa-masa pencarian kita, tapi apa yang terjadi teman-teman, konten-konten yang kita bikin sepi. Like-nya ya nggak nyampe, kalau 100 nggak nyampe lah. Itu cukup cukup kecil. Kita coba cari, ini kan secara visual bagus ya, kalau konten konten sepi yang ada di sebelah kiri teman-teman itu kelihatannya sih oke-oke aja, tapi kenapa nggak ada yang nonton kayak gitu. Komennya juga sedikit, ini 69 komennya cuma 3, 69 yang like, komennya cuma 3. Dulu ya nggak seperti itu, di awal itu ya kontennya yang like ya kita-kita sendiri, ya teman-teman sendiri kayak gitu. Itu di awal-awal. Yang kita pikir bahwa konten itu gampang banget, ternyata yang kita
yang terjadi adalah sebagus apapun gambarnya nggak nggak viral sama sekali. Secara otomatis apa yang kita jual juga sepi. Dan dari situ pemasukan juga kecil. Ini kebetulan 1 bulan kita ada di kantor 3 kali 3, bulan berikutnya kita bisa ngontrak sehingga kita bisa masak sendiri. Karena orang-orang yang di dalamnya karena semuanya nggak punya modal, jadi kita makan di wajan yang sama setiap jam 9 pagi dan malam jam 8 itu kita makan bersama. Karena ada yang harus masak karena nggak kuat buat beli makanan gitu ya teman-teman. Jadi coba relate kan sama teman-teman yang ada di sini yang sedang memulai, seharusnya ini bakalan yang teman-teman alami gitu. Lanjut ya. Jika kamu ini yang saya alami, kalau kamu udah sampai tahap ini di awal-awal ya jangan batasi ide. Karena bisa jadi jalur jalur rezeki itu bukan dari jualan itu. Jadi coba terus eksekusi aja apa yang bisa dieksekusi dan yang pasti jangan sampai kita konsumtif. Jadi dihemat, yang penting bisa makan, yang penting bisa tidur dengan enak. Besoknya kerja lagi, bangun kerja, habis itu tidur, makan bersama kayak gitulah. Itu yang terjadi selama eh, 6 bulan. Jadi 6 bulan di awal, 7 bulan kita masih belum dapat penghasilan atau gaji lah kayak gitu. 7 bulan ini yang saya catat. Yang terjadi adalah krisis kepercayaan teman-teman. Jadi mulai meragukan orang-orangnya sendiri karena saking lamanya kita nggak ternyata apa nggak ada hasil, apa emang pasarnya nggak ada, apa emang konten kita nggak bisa konten sebenarnya. Itu kita berpikir seperti itu. Orang-orang yang ada di dalam juga mulai meragukan Tanduria ini apakah satu usaha yang worth buat kita laksanakan bersama-sama kayak gitu. Kebetulan teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman yang tidak pernah kita janjikan apa-apa. Orangnya di awal ada 8, kemudian berkembang sampai 13 dengan catatan bahwa kalau kamu mau masuk ke sini, kita cuma bisa jamin makanmu, tapi nggak dapat nggak bisa menjanjikan gaji. Gaji didapatkan kalau kita udah bisa menghasilkan. Pikirnya seperti itu. Ternyata 7 bulan nggak dapat apa-apa, udah mulai meragukan dan ada provokasi dari orang-orang yang ada di dalam. Untuk apa? Untuk eh, nggak percaya sama pimpinannya waktu itu saya, kemudian nggak nggak pengen bikin usaha sendiri aja kayak gitu. Itu yang terjadi teman-teman. Hasilnya ada beberapa yang berpisah karena ada urusan keluarga dan merasa bahwa kayaknya udah nggak di sini. Beberapa akhirnya memutuskan buat keluar gitu. Nah, kalau udah sampai ke tahap ini saya percepat ya teman-teman, biar nggak terlalu sedih ya. Jika kamu sampai tahap ini, teman-teman jangan panik ya, pahami situasi. Kalau ada provokasi-provokasi itu, jangan reaksi dengan sebaliknya. Yang penting di sini yang yang apapun masalahnya, apapun sambatan kita ya, kalau bisa sih tetap bersatu dan alhamdulillah teman-teman ya masih banyak orang yang masih banyak di dalam yang masih mau bertahan kayak gitu. Nah, baru udah kita mengalami fase ini harusnya bagus dong, berkembang dong. Eh, tapi ternyata enggak, ternyata teman-teman. Semakin lama semakin buruk ya teman-teman. Kita mengalami krisis finansial setelah 11 bulan, 10 bulan lah. Kita masih belum gajian aja. Itu waktu itu saya udah nikah 7 bulan jadi nggak bisa menafkahi. Masih eh, jadi beban pegawai dan operasional kita ini apa sampai nunggak kayak gitu, mulai buka usaha sendiri-sendiri, teman-teman yang ada di dalamnya kepikiran buka bikin usaha sendiri-sendiri, beberapa juga ada yang keluar, itu yang terjadi teman-teman. Nah, akhirnya kita lakukan solusi terakhir. Jadi satu pegawai satu-satunya orang di luar yang kita tarik ke dalam, eh, ini yang di sebelah sini namanya Mbak Wanda, satu pegawai itu kita cuma punya satu dan itu aja kita nggak bisa gaji. Gajinya masih kecil itu, kita kasihnya cuma 1,5 teman-teman. Dan itu kita nggak kuat buat bayar itu. Kontrakan juga nunggak. Nah, akhirnya solusi terakhir kita rumahkan. Coba kita lakukan apa yang kita bisa. Yang paling terakhir. Karena sebelumnya kita coba bikin eh,
kita coba jualan course, e-course, teman-teman bisa akses itu, tapi tetap nggak bisa menghidupi teman-teman. Akhirnya kita lakukan, kita perbaiki aja tokonya yang lama yang kita eh, agak biarkan berjalan. Ternyata eh, kita kembali ke rumus yang awal teman-teman. Kemudian konten kok gak, gak viral-viral kayak gitu. Akhirnya kita mulai pengen memperbaiki konten. Kalau itu udah nggak terlaksana teman-teman, nggak terjadi, akhirnya mungkin kita akan bersiap untuk membubarkan tim ini karena sepertinya Tanduria tidak menghasilkan apa-apa. Nah, mungkin ini pesan yang ketika ini terjadi nggak ada cobaan yang melebihi kemampuan kita. Kemudian emang sesuatu itu nunggu ekstrim dulu tekanannya, baru ada solusi. Jadi teman-teman yang akan teman-teman alami adalah usaha itu nggak langsung berhasil. Jadi ada titik di mana teman-teman sangat ragu bahwa ini akan bisa dilanjutkan. Tapi ketika mau bertahan, nah akan dapat solusinya. Mungkin itu teman-teman usaha yang hampir semua orang yang usaha itu uh, memahami bahwa dia pernah ada di titik ekstrim dan ada titik baliknya kayak gitu. Selesai, nah kemudian selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau kita kabur dari masalah itu, kita nggak akan dapat apa-apa. Kalau kita berhenti, setelah 1 tahun kita nggak dapat apa-apa, tapi kita berhenti di situ, kita juga nggak akan dapat apa-apa. Kemudian bab 4 setelah kita perbaiki semua, akhirnya ada harapan. Alhamdulillah, ini konten di pertengahan 2022, 1 tahun setelah kita bikin Tanduria, itu ada konten yang viral banget. Itu yang nonton sampai puluhan juta waktu itu. Ada konten yang meledak, kita bikin, padahal sederhana ternyata. Yang sebelumnya kita main visual banget, ternyata konten yang receh dan visual jelek itu meledak. Ternyata konten itu bukan tentang visualnya. Nanti pada akhirnya akan kita bahas ya teman-teman ya. Ini ada konten yang viral banget. Dan di YouTube viral, di TikTok viral, di Instagram juga viral. Bikin pestisida. Kemudian penjualan bisa naik drastis karena kontennya. Karena pada waktu itu ada produk yang kita kontenkan, kita coba mengelaborasi juga, dapatlah penjualan-penjualan itu. Kemudian dari situ Tanduria mulai dikenal. Dikenalnya seperti apa? Nah, itu nanti di materi yang terakhir, teman-teman. Lanjut di harapan ini, kita baru setelah 1 tahun kita baru mendaftarkan badan usaha. Ada gajian pertama yaitu 500.000 teman-teman. Setelah 11 bulan. Dan dari situ kita juga mulai melengkapi alat. Tapi dari sini kita harus tetap, kita memang dapat duit, tapi nggak bisa kita langsung konsumtif beli semuanya. Jadi jangan kalap. Kemudian yang menjadi pesan di kisah ini juga, pemenang itu milik mereka yang masih mau bertahan meski dalam situasi kritis. Nah, teman-teman juga kan ngetim nih, ngetim nggak ini, Mbak Lina? Ngetim ya harusnya. Nah, di sini yang eh, karena fundamental dari konten kan kita nggak bisa lakukan sendiri. Kita harus ada yang edit, ada yang mikir, ada yang mengarahkan, ada yang menganalisa. Di sini teamwork itu benar-benar kerasa banget. Jadi kalau kita mau berjalan mudah, emang harus dibangun tim yang kompak dan sama-sama mengerti satu sama lain. Dan mereka yang masih mau bertahan dalam situasi kritis itu adalah temanmu dan partner bisnismu yang paling baik. Dan alhamdulillah mereka yang bertahan di awal, hampir mayoritas mereka yang sampai sekarang ikut berjuang di Tanduria sampai sekarang. Gitu. Tapi ternyata ada tantangan yang lebih berat daripada kemiskinan-kemiskinan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu jumawa. Ini yang harus dihindari. Jadi ketika kita udah merasa hebat, star syndrome, itu yang sebenarnya saya juga merasakan, ini harus ditahan ini. Tapi ternyata ada beberapa teman-teman yang kelepasan, yaitu merasa bahwa ini zona nyaman, kinerja mereka nggak akan sebagus waktu masih berjuang, karena berjuang kan bingung kan, apapun dilakukan. Tapi setelah dapat ini, mereka merasa zona nyaman. Kemudian ada yang dapat star syndrome, merasa bahwa dia paling bagus, dan
dia udah menjadi bintangnya, padahal ya nggak viral-viral amat sih harusnya. Dari situlah performa kita menurun. Jadi solusinya kita evaluasi total, emang uh, kita rombak. Ini yang tim inti yang selama ini berjalan. Selebihnya masih ada tim yang sedang uh, yang ini juga yang membantu kita, yang kita anggap ya karyawan lah kayak gitu. Kemudian misalnya cobaan, ternyata waktu kita udah berada di atas itu emang lebih berat, jauh lebih berat daripada saat kita di bawah. Langsung masuk, ini pembekalan tim aja sebenarnya. Masuk kedua yaitu digital marketing. Digital marketing, teman-teman. Sudah siap pertanyaan-pertanyaannya? Kalau belum siap, karena ini kayaknya akan saya lebih banyak banyak sediakan buat teman-teman bertanya. Karena pasti masalah berkonten itu beda satu dengan yang lainnya. Kalau ngomongin digital marketing, kalau dari definisinya ya teman-teman ya, digital yaitu satu yang pakai internet dan pakai device-devicean itu. Marketing ini adalah kata-kata pemasaran yang sebenarnya ini udah klasik atau konvensional. Nah, ini diperbarui karena adanya device-device itu. Jadi teman-teman yang uh, udah mulai masuk masa tahun di atas tahun 2010, merasakan 2010, ya semuanya pakai HP. Maka dari itu orang jualan juga pakai HP. Tapi fundamentalnya tetap ada di, ini kurang bagus kayaknya gambarnya. Fundamentalnya teman-teman tetap ada di uh, basicnya, yaitu konvensionalnya, jualan secara biasanya kayak gitu. Nah, kita pelajari ini sedikit pembahasan ya tentang digital marketing. Sebenarnya kan berasal dari marketing yang lama. Bentar. Terlalu cepat nggak? Nggak ya? Atau kurang jelas? Boleh di komen. Aman-aman, jelas-jelas, guys. Oke, uh, misalnya nih, kalau kita uh, lihat satu toko HP yang ada di sekitar kita dan kita pasti pernah ke tempat itu, entah mau servis atau nyari HP baru atau mau jual HP juga, gadai juga bisa. Nah, secara tampilan yang kita perhatikan itu, kalau yang namanya toko HP itu kita lihat banyak neon box yang jadi tampilan di situ. Hampir semua toko HP ada neon box dan ada tulisan mereknya yang besar. Kemudian secara lapak itu glossy atau mengkilap, dan yang pasti harus bersih dan nggak ada rak-rakan yang bertumpuk. Displaynya itu miring dan kita lihat ditutup dengan kaca. Jadi kalau kita lihat seperti toko emas ya, jadi tanpa teralis sih. Kalau toko emas ada tralisnya. Nah, dari situ juga tempatnya yang bersih, eh, lingkungannya juga bersih, ada pegawai-pegawainya yang ada di dalam dan mereka semua rapi kayak gitu. Itu yang kita lihat ketika kita datang ke toko HP. Kenapa harus seperti itu? Karena yang dijual adalah handphone. Ketika orang membeli handphone, maka dia harus, yang dia pengenkan handphonenya itu setidaknya warnanya dari HP itu terang atau jelas atau pixelnya itu bagus lah kayak gitu. Maka dari itu toko yang harus ditampilkan adalah toko-toko yang bersih, yang jelas, yang warnanya juga eh, terang kayak gitu. Dan warnanya warna tegas, teman-teman. Nggak ada yang liuk-liuk lah kayak gitulah. Font-fontnya semua tegas. Nah, karena orang yang pengen beli HP, dia pengen HP-nya itu bersih dan terang, kameranya bagus. Karena kalau mereka mau beli HP di situ, yang dicoba adalah dites dulu kan, tes kameranya mas. Yang difoto ya sekitar situ dan harus bagus. Karena itu orang mau membeli. Coba tempatnya kumuh jelek, yang difoto jelek, hasilnya juga jelek, maka orang nggak mau membeli. Maka toko HP harus seperti itu, harus bersih, berwarna bagus,
tempatnya terang banget, lampunya juga banyak, neon box-nya kenceng kayak gitu. Itu yang kita pahami di toko HP. Nantinya kita akan convert ini ke toko online atau e-commerce yang akan kita bangun nantinya. Kalau jualannya berupa produk yang akan dijual di e-commerce ya. Lanjut, ini yang bisa kita pelajari kenapa kok toko HP harus seperti itu. Hampir semuanya seperti itu. Lanjut, eh, ini adalah toko sayur, teman-teman. Beda dengan toko HP, yang kita lihat di toko sayur, rak-rakannya itu boleh bertumpuk. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Dan tempatnya itu cukup berputar. Bukan diputari, tapi berputar di dalam. Nah, yang kita lihat banyak hijau-hijauan, ada yang warna-warni sesuai kategori-kategorinya. Ada toples di bagian tengah, ada kentang di bagian bawah. Itu yang kita lihat di toko sayur. Dan kalau kita lihat toko sayur sekarang hampir semuanya pakai metode ini. Nggak akan ada orang jualan sayur tampilannya seperti toko HP, nggak ada. Karena ketika orang datang di eh, tempat beli sayur ini, yang mereka lihat itu harus natural, harus organik. Maka tampilan warna-warnanya yang ditampilkan adalah kayu-kayuan, earth tone kalau nggak salah. Tone bumi, yaitu coklat. Kemudian sayur-sayurnya warna hijau, segar, dan em, yang warna-warna coklat, kentang-kentang itu ditaruh di bawah. Kayak gitu. Nah, sayurnya itu dimodel seperti itu. Dan, oh ya, yang tadi itu yang toko HP, yang kita lihat ya, kita coba analisa ya. Dia, toko HP itu, tempatnya itu cuma dua. Kalau nggak di jalan besar, di pinggir jalan yang gede, di jalan raya lah. Kalau nggak gitu di dalam mall. Karena itu tempat mainnya orang-orang atau tempat biar dia terlihat. Nah, kembali ke toko sayur, dia jarang toko-toko sayur yang di jalan raya yang gede banget. Karena pembelinya juga ibu-ibu. Ada bapak-bapak, kalaupun bapak-bapak yang datang pasti disuruh ibunya disuruh istrinya buat datang ke toko sayur. Nah, di toko sayur ini dijualnya pasti ada di dalam, di gang-gang. Atau kalaupun di jalan raya, ada jalan raya yang kecil, yang mungkin ya ada aspalan, tapi tidak berada di jalan yang gede banget. Itu karakter toko-toko sayur. Kenapa harus di situ? Biar memudahkan ibu-ibu. Atau di dalam perumahan, perumahan yang gede, pasti ada toko sayurnya, dan di situ menjual barang-barang yang seperti ini. Pokoknya di pemukiman-pemukiman. Gitu. Adapun yang di ini pelajaran ketiga yaitu toko bangunan, teman-teman. Toko bangunan ini tampilannya hampir semua seragam seperti ini. Ada yang digantung-gantung, ya pipa-pipaan. Ada yang digantung, ini ada eh, kawat. Kemudian yang di ini ada rak-rak buat besi dan buat pipa. Kemudian ada semen-semen di bawah. Terus ada etalase-etalase buat jual baut. Dan di belakangnya pasti ada rak-rak buat cat. Gitu. Itu hampir semua seragam seperti itu. Eh, tempatnya juga, teman-teman, itu ada di pertigaan-pertigaan biasanya. Atau di jalan-jalan yang strategis. Kenapa di pertigaan? Karena di situ biar lebih strategis dan mudah buat dijangkau. Kemudian biasanya si toko bangunan ini karakternya itu ada di tempat-tempat yang mungkin sepi, tapi di situ bakalan ada perumahan-perumahan yang banyak. Karena apa? Biar mereka bisa membeli di situ. Gitu. Nah, di sini juga si si tukang yang punya toko bangunan ini mereka pakai strategi yang dilakukan selain dia buka lapak yang strategis ya. Strategi mereka adalah uh, menghubungi para kontraktor-kontraktor yang sedang membangun. Biar apa? Biar mereka memborong barang dari toko-toko uh, bangunan mereka. Itu yang kita lihat dan kita coba analisa bagaimana toko bangunan itu bekerja. Nah, bayangkan
kalau kita membukanya di online, kira-kira tempatnya di mana? Kita ketika buka toko di online, kita masih belum tahu apakah dia akan didatangi orang apa enggak. Itu kenapa toko yang baru kita buka pasti sepi dan nggak ada yang nonton. Tapi dari pelajaran itu teman-teman, konsep utamanya tidak akan berubah. Toko tetaplah toko, dia akan punya strategi dan dia akan berusaha mendekatkan toko mereka kepada audiens yang sedang kita target. Toko sayur juga ada di perumahan, harus karena targetnya orang-orang yang di perumahan karena mereka akan masak gitu. Hanya caranya ketika kita pakai konsep digital marketing ini, caranya yang berubah. Nah, yang dialami oleh Tanduria, yang dilakukan oleh Tanduria selama ini, yaitu kita melakukan yang namanya social commerce. Jadi ini yang kita berikan kalau ngomong digital marketing, yang kita arahkan adalah ke arah social commerce. Di mana kemarin kalau kita dengar TikTok yang mendapat masalah dari eh, Kementerian Perdagangan itu karena sosial medianya dicampur sama e-commerce. Padahal suatu keduanya itu nggak akan bisa dipisahkan. Semua orang jualan itu karena melihat konten yang bagus. Afiliator-afiliator juga akan berjualan karena melihat konten-konten yang bagus. Dari situ, ngomongin soal social commerce, maka di situ harus ada konten-konten yang viral. Dan ketika konten itu viral, eh, yang konten itu ada di sosial media, kemudian dapat tanggapan, dapat komen-komen, kemudian si admin Mimin ini eh, berinteraksi dengan mereka, mereka juga suka sama konten kita, mereka terhubung dengan kita, mereka yang loyal kita masukkan ke dalam satu komunitas. Emang harus ada wadah di dalam kita mengonten. Nggak mungkin kita viral-viralan aja, terus mereka nggak tahu mau diajak kemana. Kapan mereka cuman nge-like aja, komen-komen, tapi kita nggak tanggapi, rugi. Jadi harus ada wadah tertentu yang bisa mewadahi mereka, yaitu komunitas. Bikin grup-grup komunitas yang ada di eh, bisa jadi Telegram, bisa jadi WhatsApp, itu bisa jadi tempat untuk mengobrol sesama penyuka. Kalau kalau kita ini ngomongin tentang tanaman, mereka penyuka tanaman yang maniak nanam tanam menanam, kita kumpulkan jadi satu. Biar apa? Biar memudahkan mereka, memudahkan kita juga pengen berkomunikasi dengan mereka, kita juga akan mudah buat menawarkan barang-barang baru yang kita jual nantinya. Nah, setelah konten kita viral, mereka berinteraksi dengan kita, kita membuatkan wadah mereka berupa komunitas. Di situ mereka juga akan tanya, jawab, kita akan berikan banyak masukan, banyak konten khusus yang ada di komunitas juga. Ketika kita tawarkan barang, mereka akan beli. Di mana? Di marketplace. Karena kita bisa aja sih jual secara WhatsApp, kemudian mereka membeli dan berkomunikasi dengan kita, tapi itu kalau sekarang itu cukup buang-buang waktu, teman-teman. Jualan lewat WA itu sangat buang-buang waktu. Masih tanya-tanya, masih mereka bakalan nanyain kapan ini nyampe-nya. Eh, ya seribet itulah. Maka itu kalau di eh, zaman sekarang yang tersedia adalah marketplace. Dari situ mereka akan bisa men-tracking barang mereka atau mereka bisa tahu kualitas-kualitas itu. Karena mereka juga punya kesempatan buat mengcompare dengan yang lainnya, bikin feedback, melihat feedback-feedback orang-orang yang pernah beli, dan juga dari kita juga tetap bisa memberikan servis di kolom komentar-komentarnya. Dari situ kita bisa bantu mereka. Gitu. Nah, social commerce itu yang sedang dijalani oleh Tanduria, teman-teman, di mana eh, kita akan berusaha buat bikin konten-konten ini yang disukai sama mereka. Karena setelah kita memahami siapa target pasar kita, kita akan mempelajari apa aja yang mereka suka. Dari situ kita akan berikan konten yang mereka suka. Kalau Tanduria itu eh, ngomongin tentang organik-organik, mereka yang datang adalah orang yang suka organik. Dari situ mereka akan peduli dengan lingkungan lah.
hari-hari ini Tanduria bikin konten tentang sampah dan cukup banyak responnya dan cukup banyak kepedulian karena pasarnya udah terbentuk, interaksinya banyak, di komunitas juga rame. Kemudian yang akan kita jual adalah produk-produk yang berkaitan dengan eh, persampahan atau perkomposan kayak gitu. Nah, itu satu konten-konten yang bisa membawa kita menuju ke penjualan. Karena biar bagaimanapun orang yang konten butuh biaya, eh, butuh akomodasi lah, butuh logistik lah. Logistiknya didapat dari mana? Dari produk yang terjual. Gitu. Nah, ini kita lanjut aja masuk ke agribisnis konten. Nggak terlalu menarik sebenarnya, karena yang penting yaitu tadi, eh, ketika kita ngomongin tentang konten adalah sesuatu yang dipelajari secara berkesinambungan. Kalau kita bikin konten 1, 2, 3 nggak viral, 4, 5, 6 nggak viral, udah nggak ada temennya, udah nggak ada feedbacknya, terus ya akan terhenti. Nah, ini yang kita lakukan ya teman-teman ya. Pengen konten tanam menanam dulunya. Tapi yang kita tahu dulu itu waktu 2021. Kalau sekarang udah nggak terlalu sih, cuman ya ya kalau kita bikin hal yang sama ya nggak sulit juga buat viral. Karena apa? Karena konten tanaman itu konten yang kurang menarik. Karena orang Indonesia sendiri setidaknya ada 1, 2 tanaman di depan rumahnya yang ya secara tidak sengaja pasti mereka sudah punya gambaran tentang tanaman menanam. Dan karena tanaman menanam ini suatu yang nggak bisa cepat bertumbuh misalnya, maka itu jadi kurang menarik karena banyak orang kalau di Indonesia itu sukanya yang instan-instan hasilnya. Pemutih wajah instan, terus kemudian parfum-parfum juga instan, instan wanginya. Tapi kalau tanam menanam, kita nanam sekarang kita baru tahu hasilnya setidaknya 1 bulan ke depan kalau nanamnya sawi. Tapi kalau nanamnya durian misalnya ya 10 tahun ke depan, nah itu dari situ yang menjadi tantangan kita, bukan hambatan ya, tantangan kita. Kemudian uh, juga di sini terlalu banyak jenis-jenis tanaman. Ada mungkin teman-teman sering lihat kontennya siapa itu ya, hijau surya. Pembahasannya cuma seputar pisang-pisang aja kayak gitu. Karena dia pengen memfokuskan, tapi ngomongin soal tanaman banyak banget jenis tanaman dan itu nggak sempat buat dieksplor. Ini salah satunya mungkin kita mau berbagi apa yang kita lakukan karena Tanduria sementok-mentoknya nggak akan bisa eh, menguasai semua semua dunia tanam menanam. Pasti ada kurang-kurangnya dan itu butuh teman-teman yang ada di sini yang mungkin bisa ikut terjun ke dalam dunia tanam menanam ini. Gitu ya teman-teman. Kemudian terlalu banyak sudut pandang. Kita kalau ngomongin tentang materi-materi, tentang teori-teori, bakalan banyak dan kita akan bingung jadinya. Terus eh, malas dipraktekkan juga karena apa? Nggak langsung muncul hasilnya. Kegiatan dan ngomongin soal tanam menanam ini kegiatan orang tua, orang nganggur banget, orang pensiunan gitu. Itu yang tergambar dulu waktu kita ngomong tentang tanam menanam. Dan di tanam menanam banyak istilah sulit. Mungkin di sini banyak yang dari jurusan pertanian nggak? Kita mungkin tahu soal istilah-istilah HST, OPT, terus kemudian eh, pruning, terus kemudian eh, kocor, itu banyak istilah-istilah sulit yang eh, orang pertanian kalau menjelaskan ke orang awam itu males banget. Justru di sini saya yang bukan dari pertanian, saya punya melihat bahwa ini adalah celah, celah kita buat eh, mengubah bahasa-bahasa pertanian yang sulit menjadi mudah buat dipahami. Nah, ini saya contoh contoh aja ya, yaitu yang pertama menemukan satu poin menarik. Ini kita sambil nonton kontennya sedikit kontennya Tanduria. Jadi Tanduria itu hanya sebuah usaha yang mengubah bahasa-bahasa sulit atau yang biasa-biasa saja
menjadi yang lebih menarik. Ini contohnya adalah lerak. Suaranya kedengaran nggak? Nggak kedengaran ya? Ini Belum, Mas. Suara yang dari ini ya, dari share screen-nya. jadi share screen. Iya. Iya, nggak muncul. Eh, di mana ya settingnya? Nggak apa-apa sih sambil dilihat aja Mungkin ini Mas di bagian share screen-nya itu kan ada yang di bagian sound-nya itu. Nah, itu mungkin bisa dicentang dulu. di bagian share Ah, screen. ya, share screen di Zoom. Ya, centangnya di. Oh ini ya. Bukan bukan. Bentar bentar. Switch switch to phone audio. Hmm, audio setting. Nggak apa-apa, wis. Lihat sambil nonton gini aja ya. Ini yang kita bahas adalah lerak, teman-teman. Kalau orang Jawa, teman-teman, ibu-ibunya atau nenek-neneknya pasti udah sangat biasa melihat ini. Istilahnya kalau di Jawa ini kelerak. Nggak tahu bahasa di Semarang apa. Kayaknya hampir sama sih. Nah, tapi kita bikin pembahasan yang unik. Ini lihatnya lewat lewat ini aja ya, lewat teks yang ada di sini aja ya. Nah, jadi pada intinya adalah bagaimana kita membuat satu poin menarik aja. Yaitu kalau saya contohkan di sini, bagaimana sebuah lerak itu pokoknya berbusa dan bisa bersih. Udah satu poin itu aja. Itu udah bisa jadi menjual. Yang penting kekuatan skripnya itu atau ya kekuatan teks yang ada di yang kita bacakan itu kuat dan orang bisa terngiang-ngiang. Oh, ternyata ada ya satu buah yang bisa dipakai buat mencuci kayak gitu. Nah, ini adalah menemukan satu poin menarik. Kemudian kita juga harus memberikan langkah praktisnya karena permasalahan yang tadi dihadapi itu adalah eh, malas, sulit dipraktekkan, malas buat dipraktekkan karena apa ribet. Maka dari itu konten-konten yang kita bikin juga harus step by step. Ini adalah contoh konten. Nah, ini bikin konten-konten yang step by step-nya. Biar apa? Biar mereka ketika melakukan mereka nggak bingung. Biasanya kita bisa jelaskan, tapi eh, kita bisa jelaskan sendiri. Tapi mereka kalau nggak ada gambarnya itu akan kesusahan. Nah, dari sini kita bikin konten yang mudah-mudah. Nah, dari situ kita mendapat viral, teman-teman. Eh, Lanjut. Karena di dunia tanam menanam ini banyak banyak pakai bahasa-bahasa yang sulit, maka kita harus mengubahnya dengan bahasa-bahasa yang mengubah. Nah, ini kita kita mencoba bikin konten-konten yang di situ banyak istilah sulit karena ngomongin tentang eh, lampu atau grow light itu. Kalau teman-teman pernah belajar tentang grow light ya, itu ada namanya PPFD, ada namanya DLI, kemudian wis pokoknya macam-macam. Nah, kita kita harus mengubahnya ke bahasa sederhana. Justru itu akan mempermudah kita. Ketika kita pakai bahasa-bahasa yang sulit, mereka akan menganggap ini keminter ini atau eh, ini bukan konten buat aku deh karena ini sulit kayak gitu. Nah, kemudian harus berkarakter. Kebetulan waktu kita udah mulai viral itu karena karakter kita itu muncul. Kita setelah 11 bulan baru menemukan bahwa ada kata-kata menarik yang bisa menjadi karakter yang muncul, yaitu hu cupu kayak gitu. Itu kata-kata yang membuat orang kalau di TikTok ya, kalau di YouTube sih,
itu orang itu marah dikatain hu cupu kayak gitu. Nah, kita mulai menemukan karakter itu. Dari karakter itu kita bisa melihat bahwa wah ternyata ini menjual ya kata-kata hu cupu ya kayak gitu. Itu. Karena apa? Karena tanam menanam harusnya bisa dilakukan semua orang yang kita pahami. Tapi karena mereka nggak bisa, kita harus ejek mereka dengan kata-kata hu cupu kayak gitu. Gitu ya, intinya gitu ya teman-teman. Nanti PPT-nya di super aja biar bisa dibukain satu-satu. Atau mungkin teman-teman bisa lihat satu-satu. Semacam itulah. Dan secara teknis nggak terlalu sulit sih. Ah, di sini ada, ini salah satu contoh kita bikin sistemasi bagaimana cara kita bisa konten tiap hari. Karena emang kuncinya konsistensi. Kalau kita nggak konten, ya gimana orang tahu kita? Jadi yang kita lakukan adalah bikin sistem bagaimana cara konten itu bervariasi dan setiap hari. Wong kita konten aja nggak selalu viral ya, apalagi kok kontennya jarang-jarang, itu bakalan merusak juga. Ya bagaimana kita bisa bikin konten kalau kita nggak bisa viral? Ini salah satu contoh aja sih. Dan ini kita bikin judul-judul, terus statusnya udah di-upload apa belum. Kemudian jenis kontennya ini, jenis konten yang apa, kayak gitu. Ini ini cuman salah satu tools saja sih. Teman-teman nggak perlu pakai konten kalender yang aneh-aneh. Pokoknya dicatat aja yang bisa dilakukan. Dari sini juga kita bisa lihat views-nya itu berapa dari konten-konten. Mana yang lebih viral daripada yang lainnya. Yang viral diapakan? Diulangi lagi. Dicari sudut pandang yang lain. Atau diganti objeknya. Itu akan membentuk viral-viral yang baru. Kalau nggak viral gimana ya? Jangan pakai lagi kayak gitu. Jangan pakai konten yang sama. Itu. Itu teman-teman. Nah ini berlanjut terus. Ini kayaknya yang tercatat di sini 1 bulan. Tapi sampai sekarang kita masih pakai sistem yang sama. Jadi ada skripnya juga, ada judulnya, terus ini jenisnya apa? Jenisnya ini cara step by step atau fun fact aja kayak gitu. Itu yang penting teman-teman kalau ngomongin tentang konten kalender, ya ngomongin tentang konten harus ada kalendernya. Jadi ada penjadwalannya. Biar yang konten juga disiplin setiap hari ngupload kayak gitu. Lanjut ya. Ya ini baru masuk ke seperti ini slide-slide terakhir udah. Ini evaluasi konten. Jadi setiap teman-teman bikin konten eh, dilihat apakah views-nya udah banyak. Kalau belum apa yang kita lakukan. Terus apakah kontenmu bisa memancing respon? Respon ini komen, DM, banyak komennya enggak? Jangan-jangan kita tidak memberikan CTA atau ada istilahnya kalau konten itu call to action di belakang. Misalnya ada pertanyaan, kalau menurutmu gimana? Nah, itu harus harus dilakukan biar apa? Biar mereka tertarik buat komen dan DM. Setelah kita berikan materi, kita tanya balik ke mereka. Atau kira-kira teman-teman punya tanaman apa aja nih? Ya, gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya memancing komen dan ke arah DM kayak gitu. Oh ya, yang tadi yang kontenmu dilihat lebih banyak, biasanya kalau kita kita lihat karakter orang scrolling ya, scrolling di HP, itu kita hanya punya waktu 3 detik buat menentukan apakah kita harus lanjut ke konten ini atau enggak. Jadi hukumnya 3 detik. Kalau 3 detik nggak menarik, dia akan swipe, swipe up lagi, cari konten lagi. Nah, gimana caranya 3 detik di awal itu bisa ngehook banget, narik banget orang buat terusan nonton si konten ini, gitu. Nah, selain itu juga komennya juga dibaca, apakah ini responnya sudah sesuai sama respon yang kamu inginkan. Kira-kira tanaman apa lagi nih yang harus kita bahas? Nah, itu pertanyaan itu yang ditaruh di belakang konten, itu akan uh, membuat mereka komen apa yang mereka inginkan. Nah, yang kita inginkan konten apa lagi nih, biar biar kita bisa terus-terusan mempermudah kita buat konten, gak nyari tema-tema sendiri, gitu. Nah, baru masuk ke arah analisa kontennya. Ini baru dilihat. Uh, kalau di Instagram kan kita bisa lihat tuh uh,
di insight, ya, ada garis 3 di atas, di insight itu bisa kita lihat. Ini saya coba lihatkan sebentar yang ada di Tanduria. Sepertinya waktunya terlalu lama, sorry. Share, kita masuk ke studio. Nah, di sini kita tempat kita buat menganalisa konten-kontennya. Kelihatan nggak teman-teman? Semoga kelihatan ya. Kelihatan ya? Ya, kita lihat di analytics-nya. Bagaimana konten-konten yang kita buat setiap harinya. Udah banyak yang nonton nggak? Kayak gitu. Terus subscribernya nambah berapa? Ngomongin tentang subscriber juga, ternyata ya masih lempeng-lempeng aja. Ini kurang kayaknya. Apa yang harus dikembangkan? Gitu. Terus teman-teman di sini juga, ini sangat disediakan buat mereka yang ingin mengembangkan sosial media teman-teman ya. Jadi setiap konten pun ada di sini itu likes dislike-nya berapa, mana yang paling kontroversi. Biasanya yang kontroversi itu yang viral sih kayak gitu. Nah, ini monetisasinya juga di on-kan semua biar setidaknya dapat rezeki lah dari YouTube kayak gitu. Kemudian ini yang ada masih ngedraft sih. Ini kebetulan kalau konten tanaman karena nggak menyerang orang ya, yang diserang tanaman ya, jadi nggak terlalu kontroversi. Tapi ada aja sih yang buruk. Ini 96 ya, satu dua orang lah yang nge-dislike lah. Nah, ini konten-konten yang jelek-jelek ini kita bisa evaluasi. Untuk apa? Untuk apakah konten ini bakalan ditinggalkan atau kita teruskan. Gitu sih. Jadi kayak gini nih komen-komen juga perlu dilihat. Komennya ini kayak gimana. Semoga dijawab, Kak, kan aku beli tanah. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya bakal materi yang akan kita buat. Karena sudah ada pertanyaan. Karena yang paling jujur adalah mereka yang mengomen di sini. Permasalahan mereka akan tumpah di sini. Kayak gitu. Mungkin seperti itu. Kalau soal take dan sebagainya, sampai sekarang teman-teman Tanduria itu hanya pakai iPhone 8 kalau nggak salah dari awal sampai akhir. Meskipun tim-tim yang ada di sini iPhone-nya itu udah di atas 12, 13, 14 kayak gitu ya. Tapi sampai sekarang yang buat konten Tanduria itu masih pakai iPhone 8. Jadi soal device buang buang faktor-faktor device itu pakai HP yang seadanya aja nggak apa-apa. Yang penting substansi yang kita sampaikan itu nempel ke audiens kita. Gitu sih. Yang penting bukan visualnya ternyata, tapi pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Karena setiap konten yang ingin kita bangun, kita udah tergambar. Ini harus ada komen yang seperti ini. Ini harus pikiran orang yang kita ajak itu akan respon yang kita inginkan, kayak gitu. Biar bagaimanapun brand itu punya misi. Misi kalau kalau di Tanduria misi organik kayak gitu. Yang aman, diterapkan di rumah. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya, karena waktunya cukup cukup terbatas dan sepertinya terlalu lama saya menyampaikan. Ah, kita lanjut di tanya jawab aja, Mbak. Oke, baik. Santai aja sih Mas waktunya ya. Oke, wah ternyata ini teman-teman udah nggak sabar banget nih, udah ada yang raise hand. Oke, sebentar, saya lihat dulu. Oke, nah di sini sudah ada berapa orang yang raise hand? Nah, ada 6 orang yang raise hand yang yang siap untuk bertanya. Oke, mungkin ini ada yang pertama ini ada Kak Feni dari Kana Vanilla. Untuk pertanyaannya, monggo Kak, dipersilahkan. Sudah terdengar suara saya, Kak? Sudah aman. Silakan pertanyaannya Kak. Iya, Kak mau tanya, kalau ini saya kepoin dari Instagramnya Tanduria itu kan banyak kan konten-konten informatif.
kalau dari target customernya mungkin kan lebih ke arah B2B ya daripada B2C. Nah, kalau untuk market yang segmennya B2B yang ingin kita tuju itu adalah sesama pengusaha lainnya yang menggunakan produk kita sebagai bahan baku atau produk kita disebut intermediate produk itulah istilahnya, Kak. Nah, itu kita harus bikin kontennya yang seperti apa ya? Apakah kita memberikan tutorial kayak, oh ini produk bisa dijadiin produk turunan ini, atau gimana, Kak? Oke, eh, langsung saya jawab, Mbak. Ya, Mas, Ya, bisa biar. langsung dijawab aja. Mm-mm. Oke, untuk Oke. produk yang B2B, berarti yang harus kita lihat kan market dulu. Sama seperti yang kita lakukan sebenarnya marketnya. Market kita kebetulan customer yang bawah banget yang mereka akan mengkonsumsi. Tapi kalau B2B berarti apa yang dibutuhkan seorang tengkulak, ya ibaratnya si B2B yang itu ya perusahaan yang akan mengambil barang dari eh, Mbak Feni ya, Ya, Mbak Mbak Feni ya. ya. Ya, ketika bayangkan saya menjadi customernya, apa yang harus saya lihat dari Mbak Feni, dari produknya Mbak Feni? Produknya kadar vanilinnya lebih tinggi, terus apa Ya, namanya produksinya secara higienis, terus apa namanya aromanya itu iya, ya dari itunya sih. ya. Yang biasa ditawarkan oleh orang yang tetap 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 bikin konten ya. Tapi yang disampaikan itu kan berbeda. Yang disampaikan buat Mbak Feni karena yang dijual adalah vanilla dan jumlahnya juga besar, yang harus orang tahu kualitas si vanilla itu. Apakah udah besar sebesar apakah udah paling bagus daripada yang lainnya? Harus dibikin diferensiasi antara produk yang di luar dan produk yang dipunyai sama Mbak Feni. Dari situ si si orang yang akan membeli produknya Mbak Feni akan tahu, wah, ya ini yang memang saya cari, kualitas yang seperti ini. Yang kadar vanilinya itu yang setinggi ini. Nah, uji labnya juga kelihatan. Di lab kan kehigienisan proses pembuatannya, proses produksinya, seprofesional itu yang harus dilihatkan. Jadi kontennya berkaitan dengan itu. Atau eh, boleh dari sisi customernya dia coba diambil B2C boleh, tapi nanti jualnya kan ke B2B. Meskipun kita jual B2C ya, tentunya jual B2C, tapi mereka yang B bisnis akan datang juga. Sama juga yang Mbak Mbak Feni lakukan adalah eh, testimoni dari customer bawah yang merasakan produknya Mbak Feni. Itu akan melihat, wah, pasarku yang sebagai tengkulak nih, yang produksi nih, pasarku kok suka ya sama produknya Mbak Feni. Ya aku beli di situ kayak gitu. Mungkin dipahami ya. Jadi yang harus dipahami kebutuhan dari customernya sendiri-sendiri. Ya, Oke. makasih ya, Kak. Baik. Gimana? Kak Feni udah cukup terjawab ya dari pertanyaannya? Ya, Oke, terima kasih Kak Feni. Baik, untuk penanya selanjutnya nih, ada dari Madinah Mart, ada Kak Habibah. Oke. Halo Kak Habibah. Oke, udah di... Oh, oh, udah, Ah, udah kedengeran ya. sudah ya. Halo, Oke. Ya, halo Kak. Bisa langsung pertanyaannya ya? oke. Terima kasih. Eh, halo Kak Habib. Jadi sebenarnya saya nggak mau yang nanya ke sebuah pertanyaan sih, tapi saya mau minta saran aja karena eh jadi saya melanjutkan bisnis, punya orang tua, bisnis toko grosir sehat yang menjual produk organik. Nah, di situ kami berkolaborasi dengan seperti petani lokal sama pelaku UMKM yang ada di sekitaran Semarang dan Jawa Tengah kayak gitu. Nah, di sini saya agak desperate karena
semakin ke sini itu angka penjualannya tuh semakin rendah gitu. Terus dulu kami kan awalnya mulai pengen edukasi tentang kayak pola hidup sehat seperti itu. Terus kita masuk ke penjualan, menawarkan berbagai produk organik. Nah, di awal-awal itu memang agak banyak penjualnya. Tapi semakin hari semakin turun dan beberapa justru pelanggan itu mencari supplier kita. Jadi mereka berjualan produk yang sama setelah membeli dari kita kayak gitu. Terus eh, sa- di situ kita udah tambah down kan penjualannya. Nah, saya ngelihat apa peluang gitu. Saya menganalisa SWOT dan lain sebagainya. Saya pengen memperbaiki kayak membuat konten dan lain sebagainya. Tapi saya sendiri agak bingung membuat konten tuh kayak gimana terus dan lain sebagainya itu bingung banget. Jadi mau masuk marketplace juga kok kayak ada, tapi kayak ya itu aja pelanggannya. Jadi kayak memutarkan dana lagi itu agak susah gitu. Jadi saya pengen minta nasihatnya dan sarannya gitu. Oke, Mbak Viva Terima ini kasih. ya luar biasa karena melanjutkan itu bebannya lebih berat karena ketika itu terhenti maka yang kecewa bukan cuma Mbak Viva tapi juga orang tuanya. Sepertinya seperti itu ya. Karena tidak bisa melanjutkan. Tapi di sini saya coba merasakan dan apa yang harus dilakukan. Mungkin gini, Mbak. Apakah produk itu cocok dijual di marketplace? Kalau cocok, diupload aja di marketplace. Tapi gambarnya emang harus bagus. Kita mulai berubah. Kita bisa menjual produk yang sama, tapi karena tampilannya berbeda, tampilan kita kurang menarik, itu orang langsung berpindah. Karena nggak menarik tampilan tampilan produk kita, entah dari foto, entah dari deskripsi, entah dari uh, halaman utama di Shopee misalnya halaman utama kayak gitu. Itu kalau nggak informatif banget, itu ya orang bakalan meninggalkan kita. Nah, itu kalau selama bisa dimasukkan ke situ, masukkan. Nanti baru dibuat kontennya yang mepet-mepet di situ. Yang penting ada tempat orang membeli secara online dulu. Tapi penjualan offline masih jalan. Masih. Uh, Masih, masih. nah, berarti Tapi lewat komunitas aja, Mas Ian, belum ke benar. market. Nggak apa-apa. Yang harus dilakukan pertama adalah mempertahankan customer yang sudah beli. Karena itu uh, kita juga banyak mengandalkan repeat ordernya. Mereka yang uh, membeli terus ke kita, kita harus layani mereka dengan baik dan berikan tambahan-tambahan tertentu. Nah, untuk mengenalkan produk-produk yang lain, itu sebagai upselling atau cross-sellingnya, itu bikin katalog kecil-kecilan atau brosur yang dimana isinya semua produk. Nah, itu juga bisa diberikan. Karena brosur kan murah ya. Hitungannya kalau kita beli per 500 biji, 100.000, 200.000 udah dapat 500 kalau nggak 1.000. 1.000 PCS. Jadi, setiap orang membeli, kasih itu. Biar orang juga mengenal produk-produknya uh, Mbak Habibah ini. Ini teknis banget ya Mbak ya. Jadi, yang harus dipertahankan itu customer loyalnya dulu. Baru sambil cari yang lain. Cari yang lain dari mana? Dari konten. Nah, baru konten itu untuk mengenalkan ke luar. Nah, kalau misalnya kalah sama apa yang orang lari ke tempat kulaknya yang situ, berikan value yang lebih. Saya juga bisa beli di pasar-pasar besar, tapi kenapa saya memilih beli beli sayur di dekat rumah? Karena emang selisih lebih mahal sih harganya. Tapi karena apa saya beli di situ? Karena ada value-nya. Value-nya apa? Dekat. Dekat bisa jadi value. Masih banyak lagi yang bisa menjadi value, misalnya kalau dapat di situ dapat gratisan, dapat uh, informasi yang lebih, semacam itu. Banyak value yang bisa dimasukkan ke dalam toko kalau main offline. Gitu sih.
Oke, gimana Kak Habibah? Sudah cukup terjawab ya dari sarannya mungkin tadi? Iya. Mbak, ini ada pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat ya, Iya, kayaknya. siap. Oke, dari Kak Habibah udah cukup ya? Oke, terima kasih Kak Habibah. Oke, mungkin Mas satu lagi deh dari teman-teman yang resen dulu ya, baru kita Iya. ke kolom chat. Ini ada dari Kak Budi Prasetya nih. Silakan Kak, untuk pertanyaannya bisa langsung disampaikan. Halo, masuk suara? Aman, masuk Aman. suaranya. Segini masuk nggak nih? Masuk, masuk. Cukup aman. Oke, terima kasih. Oh, keren nih. Mas Zabib, anak muda yang keren, luar biasa. Pertama, saya kenalan dulu nih. Saya bukan dari kota Semarang, tapi dari Kabupaten Semarang. Tepatnya dari Desa Delik, Kecamatan Tuntang. Saya sebagai pendamping desa, PDTT, dari Kemendes untuk 4 desa di wilayah kecamatan sini. Kebetulan saya juga di koordinator SDM UMKM Center Kabupaten Semarang, bersekretariat di PLUT PLUT depan Saloka. Nah, pertanyaan saya punya produk olahan rempah dari bahan baku empon-empon, ada jahe, kunyit, temulawak, kunyit putih. Nah, terkait dengan produksi, kami beri brand AIG Budanisa. Kemudian saya coba sampaikan sebuah workshop untuk edukasinya. Nah, ini yang sering saya tawar-tawarkan ke kelompok-kelompok. Kemudian selain itu, saya juga lagi merintis nih One Day Tour at Tuntang terkait dengan potensi desa. Karena saat saya bicara potensi desa, ini banyak sekali desa itu memiliki potensinya, pertanian, perikanan utamanya. Nah, ini saya buat integrasi, kolaborasi, kemudian kami jadikan sebuah paket wisata edukasi. Nah, pertanyaan saya begini, Mas Habib. Saya kan agak umur nih, kalau ngikutin anak muda nih kayaknya kepontal-pontal gitu terkait dengan IT lah, konten-konten lah. Walaupun saya sendiri juga ada IG, kemudian ada 2 channel saya, itu Budi Prasetyawan Official sama Tani Cerdas, yang semuanya juga mengungkap tentang potensi desa. Nah, caranya bagaimana nih? Saya harus menggandeng tim yang seperti apa untuk bisa menyajikan sebuah potensi ini menjadi benar-benar tempat eduwisata. Karena ini menarik sekali, banyak tempat wisata yang gede-gede, tapi saya berpikir desa pun harus bisa bangkit. Nah, itu satu. Yang kedua, Mas, korelasinya, Mas, ketika di IG saya lihat tadi Tandoria itu kan spill dikit-dikit tapi kena gitu loh. Di IG kemudian di konten YouTube yang tentunya lebih panjang. Itu harus seperti apa dan harus bagaimana? Makasih Mas, matur suwun. Oke, siap. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Teman-teman, ini kalau pengembangan desa, kebetulan kita agak terhubung ya sama wisata-wisata desa. Kebetulan yang brandingnya bagus itu mereka yang salah satu contoh branding bagus itu kalau di Malang itu ada Desa Wisata Pujon Kidul. Teman-teman mungkin bisa browsing, itu cukup terkenal dan rame banget. UMKM-nya jalan banget. Orang-orang sebelum masuk ke Pujon Kidul itu lapak-lapak sayur, lapak-lapak buah itu dijual di sana dan laris, teman-teman. Dan mereka masuk pakai uang
tiket masuknya 15.000 tapi di cashback 10.000 dalam bentuk kartu yang di situ bisa dijual, dibuat kartu itu dipakai beli di toko-toko yang ada di dalam. Nah, itu akan memberikan pemasukan bagi desa. Itu untuk pengembangan desa, Pak. Sebenarnya yang ada di Desa Wisata Pujon Kidul, itu mereka dapat dana dari bank-bank. Ketika udah punya konsep yang bagus, bikin proposal yang bagus, jual ke bank. Maksudnya bukan dijual ke bank, ya. Gimana ya? Tawarkan ke bank untuk mendanai itu. Dan eh, kebetulan pemerintah punya 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 program harusnya untuk mengakomodasi mereka yang ingin membangun. Brandnya di situ ada ya, bangunan-bangunan itu dibangun dengan cukup rapi dan baik lah, taman-taman dibangun. Itu yang pasti yang bangun itu bukan bangun sendiri, Pak, tapi pakai kontraktor yang memang sudah ahli di bidangnya. Biar apa? Biar desanya itu terbentuk dengan bagus, rapi, bersih, dan itu terawat. Nah, itu maka dari itu orang-orang profesional itu didatangkan, termasuk dari segi brandingnya. Brandingnya itu juga benar-benar didatangkan, Pak Budi. Jadi eh, itu salah satu contoh desa wisata yang memang terbangun secara baik ya. Mereka emang kepala desanya udah tua atau orang-orang yang berada di situ udah tua, tapi karena di situ ada anak muda yang digandeng sama Pak Kades itu, mereka bisa membentuk satu wisata yang bagus. Produknya juga akan menjadi bounce effect, di mana ketika tempat itu didatangi banyak orang, maka pembelian juga orang juga banyak. Termasuk produk empon-empon itu juga dikemas yang bagus. Nanti di situ bisa dipakai orang buat beli. Sepraktis mungkin. Mungkin dulu orang misalnya nih jual produk, jual teh yang kotaan yang isinya itu. Sebelumnya orang masih jual yang daunnya, belum yang jadi yang kecil-kecil itu. Yang sekarang orang itu udah berpindah jadi teh yang celup yang tinggal itu, dan kita semua bisa bikin teh celup karena tisan itu udah banyak dijual. Jadi mengikuti perkembangan zaman itu sangat penting, Mbak. Jadi bukan menjadi penghalang Pak Budi meskipun yang katanya udah berumur ya, dan saya Pak ya. Eh, Sangat bagus untuk menggandeng anak muda. Karena dari Tanduria juga yang konten ya Gen Z. Saya itu milenial, Pak. Kalau konten nggak akan sebagus Gen Z. Ini nggak tahu ya, entah itu judge atau apa, dimanapun kontennya Gen Z itu nangkep banget. Dan kita, gila, bisa ya bikin konten idenya kayak gitu. Karena emang Gen Z itu meskipun tidak punya pengalaman yang bagus, ilmu yang bagus, tapi cara penyampaian mereka itu tepat. Jadi mungkin bisa direkrut. Yang jelas kalau merekrut mereka Gen Z, kemudian kebetulan kalau kita banyak ini saya yang paling tua, umur 30, teman-teman, mohon maaf, udah tua ya. Yang kerja di Tanduria adalah umur yang di bawah 25, hampir semuanya. Dan mereka kalau bikin konten ya, mereka kerja di tenaga kreatif, kalau bikin konten sangat berbeda daripada kita yang bikin. Berikan mereka ruang, kebebasan, berpikir, jangan dipakai sistem orang tua yang kamu harus datang jam segini sampai jam segini. Kita nggak ada batasan jam, yang penting kamu konten. Cari tempat yang enak buat mikir kontennya, kayak gitu, Pak. Semua berkolaborasi, termasuk kita juga Tanduria. Oke, mungkin seperti itu jawabannya untuk Pak Budi. Sudah cukup untuk jawabannya ya. Belum puas nih. Gini Mas, gini Mas Habib. Jadi saya tidak terpaku di satu desa malahan. Jadi begini, beberapa waktu riset kami, kebetulan saya mendampingi desa, itu kan misalnya desa A nih, memiliki, sambil contoh saja di sini, desa A. Di sini ada salah satunya tadi petani anggur. Di desa B yang deketan ada UMKM membuat jamur crispy yang sudah legal, dikemas, stand pot, printing, keren pokoknya. Yang kebetulan juga tergabung di UMKM kami. Ada lagi di desa sebelah itu perajin pandai besi. Nah, ada 3 lokasi, 3 pelaku yang tentunya berbeda.
jelas itu bisa saya angkat menjadi sebuah edukatif. Di samping produknya tidak kami ganggu sama sekali, tetap berjalan, tetapi kami ingin menyampaikan sebuah edukasi ke masyarakat umum. Karena apa? Saat ini menjadi tren juga setiap kunjungan dari instansi, terutama yang terkait dengan desa, adalah harus ada pelaporan membuat LPJ ya. Salah satunya harus studi tiru atau studi banding di tempat-tempat desa lain. Seperti misal nih di desa kami di Kabupaten Semarang berkunjung ke Pujon misalnya, studi bandingnya kan seperti itu. Terus nanti dilanjutkan sesi lain ke pantai dan seterusnya. Sama, kita pingin di sini juga akan kami balik gitu loh. Kami punya potensi, tentunya mereka orang Pujon ke sini. Mungkin di sana nggak ada pandai besi misalnya. Nah, maksud saya tuh mengintegrasikan dari beberapa pelaku yang potensial dari beberapa dusun ataupun beberapa desa. Jadi kami bahkan tidak perlu membuat, hanya memanage, mengkolaborasikan, mengintegrasikan, kemudian membuat sistem. Lah ini Mas. Ini bagaimana Mas? Kira-kira Mas ada gambaran ke situ Mas? Makasih. Oke. Oke Pak, semoga jawaban ini membantu ya Pak ya. Jadi emang kalau misalnya marketnya sama boleh digabung. Tapi kalau marketnya beda atau niche-nya beda, itu lebih baik dipisah. Mereka yang suka ke arah pandai besi, maka mereka nggak mau ke tempat yang lain ya kemungkinan. Nah, bisa jadi bikin satu tempat, satu tema, satu tempat itu udah ada punya sistem sendiri-sendiri. Nah, kalau mau digabung suatu saat, kalau sudah jadi semacam banyak tempat, lebih dari 10, mungkin itu bisa dijadikan paket-paket tour. Itu yang terjadi mungkin kalau sekarang sistemnya di Turki kalau nggak salah. Itu orang-orang Indonesia ditawari tur selama sekian hari di Turki untuk datang ke tempat-tempat itu. Mereka ada tempat produksi kain, karpet, ada produksi itu, dan setiap hari. Mereka disediakan hotel di setiap tempatnya. Seperti itu, Pak. Itu kalau udah banyak, tapi bisa dipaketkan. Tapi kalau masih sendiri-sendiri, mending dibagusin satu-satu dulu. Satu itu udah bisa dikunjungi dan bagus, satu bisa dikunjungi dan bagus. Nanti kalau udah banyak, baru dijadikan satu. Itu mungkin, Pak. Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya, Bapak Budi. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Mas. Oke, ini pertanyaannya. Wah, nih, spill pendapatan YouTube, Bang. Oke, eh pendapatan YouTube sekitar ini nggak bisa ya. Kalau saya kalau kalau tentang tanam menanam ini nggak akan seviral yang lainnya mungkin. Podcast itu akan menghasilkan banyak dan kita belum mengembangkan dan tema pertanaman ini cukup cukup eh, pelit untuk kita mendapatkan YouTube yang besar. Makanya kita nggak akan eh, kita nggak punya penghasilan yang besar dari YouTube. Bukan tempatnya buat cari duit ternyata teman-teman. Dapatnya sekitar 5 sampai 10 lah satu bulan. Dikasihnya setiap bulan, ya pertengahan ke belakang lah 20-an lah. 20-an 20 sampai tanggal 30 lah dikasihnya tanggal-tanggal segitu. Nggak banyak yang apalagi ya kalau yang kita share itu konten reels, konten short. Short itu tidak eligible kalau katanya YouTube itu nggak bisa menghasilkan duit. Meskipun kita on kan, yang kita dapatkan adalah bonus bulanan. Bonus bulanan itu cuma kisaran 3 sampai 5 lah. Selebihnya apa dari konten-konten panjang. Konten-konten panjang kita nggak terlalu banyak produksi, jadi yang nonton juga nggak terlalu banyak. Jadi dapatnya sekitar 2 sampai 3 sampai 4 kayak gitu. Nah, itu pasti tergantung dari konten yang panjang kalau kita mau bikin yang panjang. Tapi kalau apakah worth buat kita bekerja di YouTube? Mending jangan diharapkan. Karena kalau kita mencari duit
jadi konten kreator, kalau duitnya nggak dapat, kita akan putus asa. Karena nggak akan bisa kita andalkan. Tapi kalau buat bonus, wah dapat segini nih bulan ini ya jadi bonus-bonus saja, dan itu persentasenya sangat kecil dibandingkan kalau kita jualan di online, jualan produk di online. Gitu Mbak Lina. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin tadi ada yang kepo untuk pendapatan tadi dan sudah dijelaskan juga oleh Mas Oh ya, Bon. oh ya. Ya, Eh, gimana Mas? kalau mau nyari followers atau nyari subscribers yang banyak di YouTube, jangan upload video panjang, upload short aja. Itu cara cepat buat naikin subscriber di YouTube. Ya, itu aja. Oke, ini dapat tips lagi nih. Kalau mau nyari followers tadi ya, bisa membuat share-share video yang singkat-singkat dulu gitu. Oke, Mas, ini satu pertanyaan lagi nih dari kolom chat dari tukang.siram_Andi. Mohon izin bertanya, dalam pembuatan konten di sosial media, adakah model Canva tertentu yang menjadi acuan Mas Habib atau membuat poin-poin tertentu dalam pembuatan konten? Terima kasih atas tanggapannya. Ya, Ini mungkin ya, itu Mas pertanyaannya. Iya. ya, Ini Mas ya. ya, Mas Andi. Wah, ah, kebetulan dari Tanduria itu cukup cukup awam atau cukup kurang kurang sepakat kalau kita bikin kanvas-kanvasan. Yaitu salah satu sistem, cuman Tanduria nggak pakai kanvas. Jadi yang kita lihat adalah semakin lama lama kita konten, ketika kita menjalani sesuatu atau kita lagi nonton-nonton riset-riset di YouTube, wah ada konten bagus nih, bisa nggak direlatekan sama sama kita konten Tanduria? Mungkin nggak kita bikin konten yang hampir sama? Itu itu lebih lebih seperti itu yang kita lakukan. Jadi kita browsing-browsing, kita nonton-nonton, ya yang dilakukan sama konten kreator kita tiap hari adalah scrolling. Wah ini bagus nih, bisa nggak ditiru, bisa nggak di ini, atau mungkin ada fakta-fakta menarik yang di situ, wah ini bisa dijual. Bahkan kalau kita datang ke satu acara atau satu event, nah ini menjual, atau kita lagi cerita sesuatu, si konten kreatornya itu nyatet, wah ini bisa, ini masuk, ini viral ini kayaknya. Nyatet sambil nyatet. Meskipun itu dalam obrolan yang kita mungkin biasa aja, tapi semakin lama si konten kreator ini bikin konten, dia akan semakin secepat itu akan menentukan, yang konten kreator bukan saya. Eh, saya di awal-awal aja. Jadi yang selanjutnya karena tugas saya bukan sebagai konten kreator, sebagai CEO. Ya bikin pengarahan dan bikin sharing terus sama si konten kreator. Biar apa? Si konten kreatornya dapat input yang banyak. Setiap hari kalau kita menemukan poin-poin penting, ya kita bilang ke konten kreatornya, bisa nggak? Mungkin nggak ini dijual? Oh bisa, bisa, bisa kayak gitu. Ya mereka akan catat. Dari situ dikembangkan dari sebuah skrip yang akan dibacakan. Gitu, Mas Andi. Oke, Mas Andi sudah cukup terjawab ya atas pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, Ya, terima kasih Mas Bon. Mungkin satu lagi deh ya, karena ini pertanyaan lumayan banyak nih. Ini satu siap. lagi dari budidaya lele berbasis masyarakat atas nama Tauhid. Pertanyaan dasar mewakili komunitas awam yang tidak punya cukup pengetahuan dalam hal desain. Belajar desain dulu secara dasar atau berani mulai konten dulu sambil belajar. Kalau harus dipaksa konten dulu, bagaimana trik untuk tetap pede dengan materi yang ditampilkan dalam proses belajar tersebut? Ya, mungkin itu Mas pertanyaannya. Ya, Oke. terima kasih, Mas. Karena nggak, kalau kita mau mempelajari nggak akan praktek-praktek. Jadi yang dilakukan ya eh, konten dulu. Sejelek apapun kontennya ya diupload. Seburuk apapun, dari situlah kita akan dapat feedback. Bang, kurang kurang ini nih, kurang jelas. Ya, berarti kita harus memperjelas. Bang, kurang lucu ya. Misalnya terlalu garing, terlalu bapak-bapak jokesnya. Ya kita akan ubah itu. Bang, ininya kurang, bang, ininya kurang. Itu kita dapatkan ketika apa? Ketika kita ngupload konten kita, baru dapat respon. Ya kalau nggak ngupload, kita belajar terus,
Dari mana? Belajar itu sambil. Makanya kalau teman-teman konten, bahkan sampai sekarang pun Tanduria harus belajar. Karena nggak akan selamanya konsep konten yang kita lakukan sekarang itu bisa masih berlaku di tahun-tahun ke depan. Ya, yang terjadi kita akan hilang. Karena apa? Ya, udah terlalu paham dengan caranya. Maka dari itu konten itu berkembang dan kita nggak bisa berdiam. Selamanya kita akan belajar. Ya, yang penting konsistensinya. Karena kalau nggak konsisten ya percuma. Setiap hari konten kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nggak sibuk ya, mungkin menghadirkan konten kreator atau merekrut seseorang untuk menjadi konten kreator. Oke, mungkin itu ya dari Kak Tauhid tadi jawaban atas jawaban dari pertanyaannya. Oke Kak, oke Mas Bon, mungkin cukup banyak juga teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin bisa boleh tanya-tanya via DM mungkin di Instagramnya Mas Bon atau Ya, tanya-tanya di Instagramnya tahu tanduria.co ya teman-teman. Jadi semisal teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bisa di DM Mas Bonnya di Instagramnya Mas Bon @masbon.tanduria dan juga di Instagramnya @tanduria.co. Baik Mas Bon, karena sesi penyampaian materi sudah habis, mungkin Mas Bon bisa closing statementnya terlebih dahulu ya untuk sebelum menutup sesi pada kali ini. ya. em, berkenaan dengan apa yang Tanduria lakukan, mungkin ini bisa menjadi pelajaran atau pengalaman yang mungkin teman-teman akan hadapi ke depannya. Kalau ngomongin ngetim, yang terjadi adalah permasalahan itu ada. Meskipun sepintar apa kita menghindari masalah itu akan tetap ada. Tapi yang berhasil bukan mereka yang tidak mendapatkan permasalahan itu, tapi yang bisa melewatinya dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran, dengan konsistensi kita. Usaha itu adalah sarana buat belajar. Oke, baik Mas Bon, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada sesi kali ini. Boleh sharing-sharing ilmunya yang sangat luar biasa bersama teman-teman peserta kita Tani Muda Semarang. Semoga yang kita dapat ilmunya ini bisa bermanfaat untuk sekitar. Baik, terima kasih Mas Boni atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih Mas Bon. Terima kasih. Pertanyaan yang belum terjawab boleh di DM-kan ya ke saya. Nah, Biar itu boleh banget. nggak biar tetap bisa Penasaran nih tidur jadi. ya. Oke, terima kasih Mas Bun Terima atas waktu kasih. dan kesempatan. Ya, terima kasih. Baik.